Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama Muhammad Faruk Miftahul Awal, NIM 18110002327. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi manajemen risiko pada UMKM HNR Collection. Nah, untuk pembahasannya yaitu ada profil UMKM HNR Collection, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, pengendalian risiko, monitoring risiko, strategi risiko, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Profil UMKM HNR Collection. HNR Collection merupakan sebuah konveksi celana chinos yang telah didirikan oleh Ibu Siti Aminah pada tahun 2005. Setiap produk memiliki bahan baku kain dengan jenis yang berbeda, tentunya yang berkualitas dan nyaman untuk dipakai. HNR Collection berada di Desa Bandung Rejo, RT 304, Kalinyamatan, Jepara. HNR Collection juga memiliki karyawan dengan jumlah 18 karyawan yang terdiri dari 13 penjahit, obres 1, ngetik 1, melipat celana ini yang asli 2, dan motong kain 1. Kemudian HNR Collection juga mempunyai distributor produknya ke toko yang ada di pasar, baik dalam kota maupun luar kota. Kemudian identifikasi risiko pemasaran. Identifikasi risiko yang pertama yaitu berkurangnya pelanggan yang berpengaruh terhadap penghasilan. Yang kedua, kurangnya promosi produk. Yang ketiga, banyaknya pesaing. Yang keempat, akibat adanya PPKM yang menjadikan akses pasar ditutup. Itu kejadian kemarin pada saat adanya PPKM. Kemudian dampak resikonya yaitu pendapatan dari perusahaan menurun, kemudian melemahnya dalam penjualan produk, terjadinya persaingan harga dan pelanggan. Kemudian akibat adanya PPKM juga pasar akses jalan ke pasar itu ditutup, kemudian untuk pendistribusian barangnya itu juga terkendala. Jadi untuk dampak resikonya benar-benar berpengaruh terhadap pendapatan. Kemudian identifikasi risiko operasional. Yang pertama, kelangkaan bahan baku. Yang kedua, produk tidak sempurna karena adanya kesalahan dalam produksi. Yang ketiga, kerusakan alat mesin. Dampak resikonya yaitu terjadi keterlambatan pengiriman akibat bahan bakunya susah dicari. Yang kedua, mengalami kerugian produksi.
Kemudian selanjutnya yaitu evaluasi dan pengukuran risiko. Nah, untuk evaluasi dan pengukuran risiko sendiri, yang pertama identifikasi risiko. Berkurangnya pelanggan yang berpengaruh terhadap penghasilan. Ini frekuensinya 3, hampir ada atau dapat dikatakan dengan risiko yang jarang yang hampir ada, seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua, kurangnya promosi produk. Nah, ini frekuensinya 4, kemudian pasti ada untuk kurangnya promosi karena promosinya itu minim, seperti itu, karena hanya mengandalkan store distribusi ke toko-toko yang ada, seperti itu. Untuk promosi sendiri kurang efektif, kurang dimanfaatkan, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, banyaknya pesaing. Nah, ini frekuensinya 4, keterangannya pasti ada karena banyaknya pesaing ini juga di sekitar wilayahnya memang para konveksi celana juga. Terus kemudian yang keempat, ada akibat adanya PPKM ke pasar yang ditutup. 4 pasti ada, kemarin sudah terjadi terkait adanya PPKM. Kemudian akses pasar ditutup. Kemudian yang kelima yaitu kelangkaan bahan baku. Frekuensinya 4, keterangannya hampir pasti ada. Yang keenam, produk tidak sempurna karena adanya kesalahan dalam produksi. Frekuensinya 3, hampir ada. Yang ketujuh, kerusakan alat mesin. Frekuensinya 3, keterangannya hampir ada. Kemudian evaluasi dan pengukuran risiko. Yang ke-8, selanjutnya tadi ya ini ya. Nah, yang ke-8, penurunan penjualan akibat COVID-19. Frekuensinya 4, keterangan pasti ada. Pendapatan menurun akibat dari permintaan pasar karena dari pasar juga sulit untuk memasarkannya. Frekuensinya 4 pasti ada. Tenaga kerja yang baru belajar menjahit, frekuensinya 2, sedikit hampir tidak ada karena rata-rata yang berkenan untuk menjahit itu sedikit sudah hampir menguasai dalam menjahit, seperti itu. Tapi tetap ada juga yang masih berkeinginan untuk belajar menjahit. Terus kemudian yang nomor 11, semakin minim mencari penjahit karena tergiur pabrik. Frekuensi 4 pasti ada. Nah, ini banyak sekali juga terkait yang tergiur dengan pabrik. Kemudian yang ke-12, miskomunikasi dengan karyawan. Nah, ini frekuensi 3 hampir ada. Yang ke-13, adanya karyawan yang sedang sakit apalagi ketika wabah COVID kemarin. Nah, itu frekuensinya 3, keterangan. Nah, pengendalian risiko. Identifikasi risiko. Yang pertama, berkurangnya pelanggan yang berpengaruh terhadap penghasilan. Pengendalian risikonya yaitu melakukan promosi dan mencari relasi distribusi ataupun pelanggan. Yang kedua, kurangnya promosi produk. Pengendalian risikonya melakukan pelatihan dan mengikuti pembelajaran digital marketing. Yang ketiga, banyaknya pesaing. Pengendalian risikonya selalu berhati-hati dan mengawasi pangsa pasar atau melakukan inovasi produk supaya tidak kalah dalam persaingan. Nah, ini juga perlu dihati-hati juga, perlu melakukan inovasi produk supaya tidak kalah dalam persaingan permintaan pasar, seperti itu. Kemudian nomor 4, akibat adanya PPKM, akses ke pasar ditutup. Nah, ini pengendaliannya melakukan strategi penjualan secara online, bukan hanya mengandalkan distribusi offline saja, seperti itu. Karena kebanyakan sekarang memang pada saat pandemi ini beralih semua dengan secara online.
Kemudian yang kelima yaitu kelangkaan bahan baku. Pengendaliannya mencari supplier yang terpercaya dan mempunyai stok dalam jumlah yang banyak. Yang keenam, identifikasi resiko produk tidak sempurna karena adanya kesalahan dalam produksi. Pengendalian resikonya perlunya pengawasan dalam proses produksi supaya dapat diminimalisir kesalahannya. Untuk yang ketujuh, kerusakan alat mesin. Nah, ini pengendaliannya yaitu merawat peralatan secara rutin dan baik. Kalau bisa sebelum melakukan aktivitas produksi itu alangkah baiknya dicek terlebih dahulu kesiapan alat mesinnya baik atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ke-8, penurunan penjualan akibat COVID-19. Pengendaliannya yaitu melakukan penjualan secara online karena adanya keterbatasan dalam prokes itu tadi. Memang tetap ranahnya yaitu promosi produk secara online dan melakukan pelatihan digital marketing, seperti itu. Kemudian yang ke-9, pendapatan menurun akibat dari permintaan pasar. Nah, ini pengendalian risikonya yaitu perusahaan itu kalau bisa memang harus melakukan inovasi produk seperti itu supaya produknya itu ada sesuatu hal yang baru, tidak hanya itu saja. Jadi permintaan pasar itu atau pelanggan itu jadi terkesan dengan produk celana chinosnya. Kemudian nomor 10, tenaga kerja yang baru belajar menjahit. Nah, ini pengendalian risikonya perlunya melakukan pelatihan dan pengawasan dalam menjahit. Nah, ini ketika ada yang baru belajar itu perlunya melakukan pelatihan atau pengawasan dalam menjahit supaya dapat meminimalisir kesalahan, seperti itu. Kemudian yang ke-11, semakin minim mencari penjahit karena tergiur pabrik. Ini pengendaliannya melakukan sosialisasi motivasi kerja bahwa menjahit konveksi ketika dalam melebihi target, maka gajinya akan jauh lebih besar dibandingkan pabrik, seperti itu. Nah, itu kembali ke awal lagi bahwa kalau tergiurnya pabrik itu memang kebanyakan ada seperti itu. Jadi untuk pengendaliannya itu memang kita harus mensosialisasi, memotivasi bahwa kalau konveksi itu untuk terkait gaji atau pendapatan mereka itu akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan pabrik ketika memang dari pekerjaannya konveksi atau menjahitnya yang konveksi itu bisa lebih dari target yang diharapkan oleh perusahaan, seperti itu. Kemudian yang ke-12, adanya miskomunikasi dengan karyawan. Nah, ini pengendalian risikonya memberikan penjelasan yang secara detail dalam bentuk catatan ataupun penjelasan dengan rinci, seperti itu. Nah, itu mungkin cara pengendalian risikonya. Kemudian
Syarat untuk memilih KNR Collection dapat melihat pangsa pasar lebih baik lagi atau melakukan pengawasan secara teliti terhadap karyawan serta melakukan strategi promosi melalui digital marketing, karena sekarang itu hampir semuanya mengandalkan digital marketing supaya dapat mengimbangi pasar dalam persaingan dengan jenis produk yang sama. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.